Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta, sahabat pengadaan dimanapun berada di kelas dari IAPI DPD Jatim hari ini Sabtu 16 Oktober 2021 dengan judul pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Selamat pagi, kami sampaikan juga kepada Bapak Ahmad Husni Tamrin selaku fasilitator dan juga rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Masih bersama kami tim admin IAPI DPD Jatim, ada saya Mbak Neno, ada Mbak Upi, dan juga Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan selalu tersenyum. Jaga iman, imun, dan aman. Sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan pagi ini. Kita awali dengan doa, kemudian tangkap layar bersama. Lanjut dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator PBJ tetap IAPI DPD Jatim, Bapak Ahmad Husni Tamrin. Beliau adalah praktisi kontrak konstruksi Widya Iswara Kementerian PUPR. Kemudian lanjut dengan tanya jawab melalui Slido, chat Zoom, dan interaktif yang akan dipandu oleh Mbak Upi yang akan bertugas sebagai moderator hari ini. Kemudian kita akhiri kembali dengan tangkapan layar bersama. Baik, sebelum kita mulai agenda pagi ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan. Silakan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu tangkapan layar. Mohon diaktifkan videonya Bapak Ibu untuk bisa kita ambil gambar bersama. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Husni Tamrin yang akan dipandu oleh Mbak Ufi. Silakan Mbak Ufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kelas daring pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Hari ini insya Allah saya akan menemani Bapak Ibu sampai dengan pukul 11.30 dan akan di backup oleh Mbak Neno dan Mbak Ira. Sebelumnya saya sampaikan dulu tata tertib kelas daring. Jadi selama kelas daring berlangsung, hanya audio dari kami dan Pak Husni saja yang aktif. Hal ini agar suara kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Untuk pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan di link Slido. Nanti akan kami bacakan dan undang interaktif. Atau Bapak Ibu bisa langsung klik icon raise hand. Nanti akan kami berikan waktu untuk bertanya langsung dengan narasumber. Kemudian terkait materi sudah kami bagikan di WA Group. Selanjutnya saya bacakan dulu CV singkat dari Pak Husni. Insinyur Ahmad Husni Tamrin, MMT, lahir di Sampang tanggal 29 Maret 1963. Beliau salah satu fasilitator PBJ tetap di IAPI DPD Jatim dan saat ini beliau sebagai Widya Iswara Ahli Madya Balai BPSDM Kementerian PUPR. Selanjutnya langsung saya berikan kepada Pak Husni untuk memberikan pemaparan hari ini. Monggo Pak Husni. Baik, terima kasih Mbak Upi. Suara saya terdengar jelas enggak? Jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Cuman mengangguk-ngangguk gini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya dapat tugas dari DPD IAPI Jatim pada hari ini, di mana hari ini ada materi kontrak kerja konstruksi. Nah, sebelumnya saya akan share screen dulu ya. Baik, jadi kontrak kerja konstruksi ini paling tidak Bapak Ibu sekalian yang sering menangani ya pekerjaan konstruksi, di mana pekerjaan konstruksi ini cukup signifikan kalau dalam pengawasannya tidak betul-betul dicermati. Nah, di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi ini, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Ahmad Husni Tamrin,
kebetulan saya sebagai ASN ya, sebagai ASN di mana saya berada di naungan Kementerian PUPR. Ya, dalam hal ini ya inilah sedikit pengalaman saya dalam menjadi aparatur sipil negara. Ya. Nah, saya akan melanjutkan bahwa kontrak kerja konstruksi itu paling tidak dilihat dari awalnya apa prakontrak, ya. Kemudian ada pelaksanaan kontrak, kemudian apa saja isi di dalam kontrak kerja itu, kemudian nantinya setelah selesainya kontrak itu harus bagaimana. Nah, inilah yang harusnya perlu disikapi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam pelaksanaannya, paling tidak saya ingin memberikan dasar hukumnya. Ya, bahwa dasar hukum dari kontrak kerja konstruksi itu adalah undang-undang, yaitu Undang-Undang Jasa Konstruksi, di mana undang-undang ini memang betul-betul harus diterapkan. Ya, dan perlu juga diketahui bahwa undang-undang ini ada turunannya, yaitu peraturan pemerintah, di mana ada PP nomor 22 tahun 2020 dan perubahannya yaitu PP nomor 14 tahun 2014. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 serta perubahannya yaitu nomor 12 tahun 2021. Ya, jadi 16 sama 22 ini tidak dicabut, tapi ada perubahan. Nah, inilah yang harusnya menjadi dasar Bapak Ibu sekalian kalau akan melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Kemudian paling tidak definisi kontrak kerja konstruksi ini adalah suatu perikatan. Perikatan antara siapa? Pengguna jasa dengan penyedia. Ya, di mana diikat secara resmi dalam dasar-dasar hukum. Makanya kontrak kerja konstruksi ini ada kaitannya dengan kitab hukum pidana, yaitu tentang perikatan. Makanya di dalam kontrak kerja konstruksi itu pasti ada pasal yang mengaitkan di dalam pasal tentang kontrak kerja konstruksi. Karena apa? Di dalam undang-undang, ya, di dalam undang-undangnya paling tidak Bapak Ibu sekalian harus cermat terhadap apa yang dikatakan kontrak kerja konstruksi, yaitu kontrak kerja dari keseluruhan dokumen. Ini dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Oleh sebab itu, inilah yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian melakukan perikatan. Ya, dari sini semua paling tidak Bapak Ibu cermat terhadap apa? Pengaturan hubungan kerjanya yang dituangkan dalam salah satu contoh ada surat perintah kerja. Kemudian ada yang namanya surat perjanjian. Nah, inilah menjadikan ikatan Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Karena apa? Undang-undangnya sudah berbunyi, ya, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu mengikat, dalam arti mengikat kebutuhan sesuai ketentuan. Nah, inilah yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Oleh sebab itu, perlu Bapak Ibu cermati nantinya
di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Karena apa? Di situ sudah diatur, ya. Dalam pasal 47 itu diatur siapa yang melaksanakan. Kemudian rumusan pekerjaannya harus bagaimana, itu sudah terlihat di situ semua. Dan masa pertanggungjawabannya, serta hak dan kewajiban yang setara. Dalam arti, Bapak Ibu sekalian mempunyai hak dan mempunyai kewajiban. Sebagai pengguna itu mempunyai kewajiban dan hak. Sebagai penyedia juga mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian bagaimana tata kelola tenaga kerja konstruksi, dan diatur juga bagaimana cara pembayarannya. Nah, disinilah sudah diatur di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kemudian ada lagi bagaimana nantinya kalau terjadi pemutusan kontrak. Ya, kemudian bagaimana nantinya kalau kondisi memaksa. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian harus mencermati syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Makanya perlulah Bapak Ibu sekalian mempelajari dasar-dasar hukum ini, ya. Jadi Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun nomor 2 tahun 2017 dan dijabarkan di PP 20 tahun 2020 serta perubahannya yaitu di Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021, di mana kontrak kerja konstruksi itu memang harus memuat kesepakatan dan pemberian, ya. Makanya di sini dicermati di dalam kontrak kerja konstruksi. Karena di pasal 46, 47, 48 ini sudah mengatur semua bagaimana ketentuan kalau penyedia jasa itu melaksanakan subkontrak. Kemudian ada lagi pada pasal 50 bahwa kontrak kerja konstruksi itu dibuat dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan dengan tender internasional itu boleh memakai dengan 2 bahasa, yaitu bahasa asing dan bahasa Indonesia. Bahasa asingnya itu adalah bahasa Inggris. Kemudian di Undang-Undang Jasa Konstruksi ini juga memberikan terjadinya perselisihan, ya. Jadi kalau ada perselisihan itu harus mengacu ke dalam kontrak kerja konstruksinya, ya. Makanya di sini pada saat Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan penandatanganan kontrak, itu harus hati-hati. Apalagi Bapak Ibu sekalian mungkin PPK-nya bukan seorang teknik, itu bisa juga dilakukan. Ya, makanya kalau Bapak akan melakukan suatu kontrak itu harus didahului dengan prakontrak. Di mana prakontrak itu ada rapat persiapan, penunjukan penyedia, ada penetapan surat penunjukan penyedia. Kemudian ada juga rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian ada penandatanganan kontrak dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Nah, inilah yang harusnya dipersiapkan pada saat akan melaksanakan tanda tangan kontrak. Ya. Kemudian paling tidak ini Bapak Ibu sekalian cermat pada saat melaksanakan prakontrak. Yang dimaksud prakontrak itu dari proses pengadaannya sampai proses tanda tangan kontrak.
Nah, disinilah yang harusnya dicermati oleh seorang unsur-unsur pengadaan. Ya, karena di sini sangat signifikan kalau prakontra itu gagal nantinya. Ya, paling tidak ini sebagai gambaran kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan prakontrak dan periode kontrak. Ya, paling tidak ini sebagai gambaran yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Ya, paling tidak itu yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Nah, inilah yang menjadikan pedoman bagi Bapak Ibu sekalian kalau sudah melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Ya. Nah, ini kalau ini sudah skema kegiatan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi sejak mengeluarkan SPPBJ sampai serah terima kedua. Nah, inilah yang dinamakan skema kegiatan pelaksanaan kontrak. Ya, apalagi ini dikhususkan untuk pekerjaan konstruksi. Ya, dari sini semua paling tidak Bapak Ibu sekalian cermat pada pelaksanaan kontrak nantinya. Karena pelaksanaan kontrak ini sangat mempengaruhi bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadikan kenyataan kalau Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan kontrak. Ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan pre-construction meeting atau pelaksanaan kontrak, ini yang perlu dicermati adalah kapan Bapak Ibu sekalian mengeluarkan SPMK, Surat Perintah Mulai Kerja. Nah, dari SPMK itu yang harus disikapi juga, yang perlu disepakati kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan pekerjaan konstruksi adalah pelaksanaan kontrak meliputi RMPK, Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi, kemudian pelaksanaan rencana kerja konstruksi, kemudian organisasi kerjanya bagaimana, kemudian tata pengaturan pelaksanaan itu bagaimana, kemudian jadwal, ya, pengadaan bahan maupun materialnya bagaimana. Nah, ini harus dituangkan di dalam rapat pelaksanaan kontrak. Disinilah Bapak Ibu sekalian bisa mengendalikan penyedia jasa di dalam pelaksanaan kontrak. Makanya pre-construction meeting ini akan menghasilkan suatu berita acara. Supaya apa? Nantinya kedua belah pihak itu memang betul-betul sepakat. Ini menjadikan pedoman dan pegangan kedua belah pihak di dalam melaksanakan kontrak. Makanya di sini harus hati-hati seorang BPK di dalam mengendalikan kontrak. Oleh sebab itu, perlu Bapak Ibu sikapi secara rinci dan detail. Ya, supaya apa? Tidak salah nantinya pada saat Bapak Ibu sekalian melakukan pelaksanaan. Ya. Nih, kemudian kalau melihat dari pelaksanaan, paling tidak yang perlu disikapi oleh seorang pejabat pembuat komitmen itu adalah masa pelaksanaan kontrak. Kemudian bagaimana menyerahkan lokasi pekerjaan. Kemudian bagaimana melaksanakan mengeluarkan SPMK, Surat Perintah Mulai Kerja. Kemudian
Bapak Ibu sekalian, kalau sebagai PPK itu harus tahu rencana mutu pekerjaan konstruksi atau yang dinamakan RMPK. Dan rencana keselamatan konstruksi, RKK-nya bagaimana. Ya, ini ada kaitannya semua. Kemudian bagaimana melaksanakan mobilisasi bahan maupun mobilisasi personil. Ya. Kemudian ada pengukuran dan pemeriksaan bersama. Kemudian bagaimana karena ini sudah didengungkan bahwa mengutamakan produksi dalam negeri, inilah yang menjadi tantangan seorang PPK menggunakan produksi dalam negeri. Nah, inilah yang harusnya disikapi oleh seorang PPK di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Ya, dari sini semua paling tidak Bapak Ibu sekalian bisa mengendalikan. Pengendalian waktu inilah yang harusnya perlu dicermati oleh seorang PPK maupun oleh seorang PPTK kalau dia diangkat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Oleh sebab itu perlu dicermati mengenai pengendalian waktu, yaitu waktu pelaksanaan, waktu penundaan, dan waktu rapat pemantauan dan peringatan dini. Ini yang menjadikan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang BPK bisa mengendalikan waktu. Ya. Dari segi waktu baru Bapak Ibu cermati mengenai bagaimana penyelesaian kontrak tersebut. Di dalamnya ada yang namanya serah terima. Kemudian pengambil alihan kalau kontrak tersebut tidak selesai. Kemudian pedoman pengoperasian dan perawatan. Nah, inilah tata kelola kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan penyelesaian kontrak. Oleh sebab itu perlu Bapak Ibu cermati nantinya. Makanya seorang PPK itu harus paham terhadap syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Kenapa? Karena dia sebagai pengendali pelaksanaan. Ya. Kemudian kalau ada adendum, yang dimaksud adendum ini adalah perubahan, di mana ada pekerjaan tambah maupun ada pekerjaan kurang. Ya, di situ ada perubahan kontrak, perubahan pekerjaan, kemudian perubahan harga maupun perubahan jadwal pelaksanaan. Nah, inilah yang harus dikendalikan oleh seorang BPK. Kemudian kalau mengenai perubahan kontrak, paling tidak kontrak itu dapat berubah kalau diakibatkan beberapa hal. Ada perubahan pekerjaan, kemudian ada perubahan harga kontrak, kemudian ada perubahan jadwal pelaksanaan, dan perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi. Oleh sebab itu, perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau dengan spek, maka PPK bersama penyedia juga melakukan perubahan kontrak sepanjang perintah perubahan dari pejabat pembuat komitmen. Nah, itulah tata kelola kalau melaksanakan perubahan kontrak. Ya. Kemudian kalau ini adalah setelah kontrak selesai, itu ada yang namanya serah terima hasil pekerjaan, di mana penyedia menyerahkan kepada PPK. Karena apa?
Setelah pekerjaan selesai 100%, penyedia itu mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. Kemudian PPK melakukan pemeriksaan terhadap atau barang yang diserahkan. Jadi ini yang harusnya dicermati kalau Bapak Ibu sekalian melakukan tata kelola serah terima pekerjaan. Ya, karena di akhir melaksanakan serah terima pekerjaan itu PPK dan penyedia membuat berita acara serah terima. Nah, inilah tata kelola kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan serah terima hasil pekerjaan. Ya, di mana serah terima hasil pekerjaan ya setelah diterima oleh seorang PPK, ini PPK belum berhenti di situ juga. Bapak seorang PPK harus melaksanakan berita acara serah terima kepada PA atau KPA. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian melaksanakan berita acara lagi. Ya, jadi ini yang perlu dicermati bagi seorang PPK belum selesai kalau penyedia menyerahkan kepada PPK dengan berita acara serah terima, baru PPK ke KPA itu juga dilakukan serah terima juga. Ya, jadi ini yang perlu disikapi karena serah terima ini sudah tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Ya, tuh. Nah, seandainya akan berakhirnya kontrak, paling tidak Bapak Ibu sekalian cermat terhadap legalitas hukum yang berlaku. Karena apa? Berakhirnya kontrak itu dikarenakan jangka waktu sudah selesai. Kemudian salah satu pihak meninggal atau kesepakatan para pihak serta putusan hakim. Jadi ini berakhirnya kontrak dengan kondisi-kondisi tertentu. Ya. Oleh sebab itu, cermat terhadap klausul-klausul kontrak yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Itulah yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian melaksanakan berakhirnya suatu kontrak. Ya. Di mana paling tidak harus mencairkan jaminan-jaminan atau asuransi yang harus menjadikan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakannya, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan pemutusan kontrak. Karena kontrak itu bisa dihentikan secara sepihak. Ya, paling tidak inilah prosedur kalau Bapak Ibu menghentikan ya pemutusan kontrak. Itu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sekalian akan mengakhiri kontrak kerjanya. Ya. Ya, paling tidak ini klausul-klausul yang harus disikapi oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Kemudian materi yang ketiga mengenai jaminan atau denda atau ganti rugi maupun asuransi, ya, di mana perlu dicermati apa arti dari jaminan, kemudian apa arti dari denda maupun ganti rugi, dan apa arti dari yang dinamakan bentuk asuransi. Ya, kalau bilang jaminan adalah jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan kontrak.
dapat berupa bank garansi atau surety bond, di mana penerbit jaminan selain bank umum harus telah ditetapkan mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan. Itulah yang dinamakan jaminan. Kemudian yang dinamakan denda atau ganti rugi itu adalah denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia jasa, antara lain denda keterlambatan dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian denda keterlambatan dalam perbaikan cacat atau mutu. Itulah yang dinamakan denda dan ganti rugi. Kemudian asuransi, bagaimana penyedia wajib menyediakan asuransi. Sejak SPMK dikeluarkan, ya, dan berakhirnya kapan Bapak Ibu melaksanakan pekerjaan selesai. Nah, inilah yang dinamakan asuransi. Kemudian mengenai jaminan. Nah, ini kalau di pekerjaan konstruksi itu mengenal dari pasca kontrak sampai pelaksanaan kontrak itu ada beberapa jaminan yang harusnya dilakukan. Pertama, mengenai jaminan penawaran. Ya, di mana jaminan penawaran itu dilakukan pada waktu penyedia jasa melaksanakan penawaran, khususnya untuk pekerjaan konstruksi di atas 10 miliar. Ya, jadi jaminan penawaran ini dipakai untuk pekerjaan konstruksi di mana pagu anggarannya di atas 10 miliar. Loh, bagaimana kalau belum sampai 10 miliar? Ya tidak perlu jaminan penawaran. Kemudian jaminan pelaksanaan itu dipakai untuk menjamin suatu pekerjaan bahwa pekerjaan itu dilaksanakan. Kemudian ada namanya jaminan uang muka. Itu dipakai setelah SPMK dikeluarkan oleh pejabat pembuat komitmen. Dan jaminan pemeliharaan ini dipakai sebagai jaminan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100%, di mana masih ada masa pemeliharaan. Ya, kemudian jaminan sanggah banding ini dipakai pada saat penyedia jasa itu tidak puas dengan jawaban sanggah. Makanya ada yang namanya sanggah banding. Ya, sanggah banding ini diberikan karena penyedia jasa belum puas atas jawaban sanggah yang dikeluarkan oleh Pokja Pemilihan. Nah, itulah jaminan penyedia jasa konstruksi. Ya, paling tidak ini apa yang saya ceritakan mengenai jaminan-jaminan pengadaan. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu melaksanakan untuk barang itu cukup berbentuk sertifikat garansi. Nah, itu ya. Nah, ini jenis-jenis jaminan pada pengadaan. Ya. Kemudian ini yang tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. Kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan pengadaan jasa lainnya, kemudian pengadaan barang melalui e-persasing, dan pengadaan jasa konsultan itu tidak perlu memakai jaminan pelaksanaan. Ya. Kemudian ini materi yang perlu dicermati pada saat Bapak Ibu sekalian melaksanakan pasca kontrak setelah selesainya
Karena di situ dibunyikan bahwa pekerjaan konstruksi itu selesai, itu masih punya tanggung jawab penyedia jasa di dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kegagalan bangunan. Nah, kegagalan bangunan ini diatur ya pada saat belum tercapainya umur rencana dari suatu pekerjaan konstruksi. Kemudian nantinya ada penyelesaian perselisihannya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau ada perselisihan di dalam pelaksanaan kontrak. Makanya di sini sangat dibutuhkan apa-apa saja yang harus dilakukan di dalam menyelesaikan perselisihan. Ya salah satunya apa? Dokumen kontrak. Makanya di sini dokumen kontrak kerja konstruksi ini memang betul-betul harus dicermati oleh seorang pejabat pembuat komitmen dan pendukungnya. Itu yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan pasca kontrak. Ya. Nah ini salah satu kalau Bapak melaksanakan kontrak konstruksi. Inilah yang menjadikan legalitas Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak konstruksi. Ada adendum, ada surat perjanjian, ada surat penawaran, berikut kuantitas dan harga, kemudian ada syarat-syarat khusus kontrak, ada syarat-syarat umum kontrak, ada spesifikasi teknis, dan ada gambar. Bahwa kalau misal terjadinya perselisihan atau pertentangan, hierarki di atasnya yang menjadikan panduan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ini sebagai urutan kalau Bapak dan Ibu sekalian menyusun dokumen kontrak konstruksi. Karena kalau tidak ada ini, berarti Bapak Ibu sekalian mengenyampingkan legalitas. Ya, makanya di sini diharapkan Bapak Ibu sekalian memang betul-betul mencermati dokumen kontrak konstruksi tersebut. Ya, paling tidak kalau ada Bapak Ibu melakukan surat perjanjian, di situ ada surat perjanjian dan masa kontrak. Nah, di dalam surat perjanjian itu ada kalimat pembuka, ada isi perjanjian, dan ada kalimat penutup. Ya, paling tidak itu yang perlu dicermati bagi Bapak Ibu sekalian yang sering membuat surat perjanjian. Ya, berbeda ya antara surat perjanjian dengan SPK. Ini harus bisa membedakan mana yang surat perjanjian dan mana yang surat perintah kerja. Nah, disinilah yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan. Ya, paling tidak ini salah satu isi dari surat perjanjian. Ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan mengenai kegagalan bangunan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mencermati peraturan pemerintah yang baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Karena kegagalan bangunan itu ditentukan oleh rencana umum konstruksi yang jelas dan tegas, dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta dituangkan dalam kontrak kerja untuk pekerjaan konstruksi.
Kemudian yang kedua, jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam kontrak kerja konstruksi. Jadi harus kalau ada syarat-syarat umum kontrak yang belum memperjelas, tolong dijelaskan di situ nantinya. Ditambahkan klausul-klausul yang memang betul-betul itu mengenai kegagalan bangunan. Kemudian yang ketiga, pihak yang ditetapkan untuk menilai kegagalan bangunan itu adalah penilai ahli. Ya. Nah, itulah yang perlu dicermati pada saat ya melaksanakan kegagalan bangunan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, ini undang-undang yang perlu. Mungkin itu Mbak Upi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan banyak diskusi di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi ini. Saya kembalikan ke Mbak Upi, silakan Mbak Upi. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di Slido. Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui chat Zoom jika dirasa karakter di Slido dibatasi. Baik Pak, dari Pak Haryo Bagus Kusuma Bekti dari PTPN 11 Asem Bagus. Pabrik gula Asem Bagus ya. Apakah perbedaan SPPBJ dan SPMK? Lalu apakah vendor atau peserta yang sudah dinyatakan sebagai pemenang dan terbit SPPBJ boleh memulai pekerjaan tanpa adanya SPMK? Oke. Baik, Pak Haryo Bagus. Nah, ini Pak Haryo Bagus ini kelihatannya lagi di taman ya Pak ya. Jadi gini Pak Haryo Bagus, yang perlu dicermati pada saat Pak Haryo akan menunjuk suatu penyedia atau vendor ya Pak ya istilahnya, suatu penyedia itu Bapak harus mengeluarkan terlebih dahulu yang namanya SPPBJ, Surat Penunjukan Penyedia Barang atau Jasa. Nah, setelah Bapak melakukan SPPBJ atau mengeluarkan SPPBJ, itu boleh Bapak setelah 14 hari, maksimal 14 hari, ya 14 hari kalender, Bapak boleh mengeluarkan yang namanya SPMK, Surat Penunjukan, ya, Surat Perintah Mulai Kerja. Jadi urutannya begini Pak Bagus, mulai dari SPPBJ, kemudian tanda tangan kontrak, baru muncul yang namanya SPMK. Kalau Bapak belum tanda tangan kontrak, sudah mengeluarkan SPPBJ, itu penyedia jasa belum bisa melaksanakan pekerjaan, Pak. Ya, makanya di sini Bapak harus tanda tangan kontrak dulu, baru mengeluarkan SPMK, baru sejak SPMK itu dikeluarkan, penyedia jasa atau vendor itu bisa melaksanakan pekerjaan. Makanya di sini Bapak harus hati-hati. Di dalam SPMK itu ada yang namanya masa kontrak dan masa pelaksanaan kontrak. Ya, jadi yang dimaksud masa kontrak itu sejak tanda tangan kontrak sampai serah terima kedua. Ya, itu yang dinamakan masa kontrak. Tapi yang dinamakan masa pelaksanaan kontrak itu sejak Bapak mengeluarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama atau pekerjaan selesai 100%.
Nah, inilah yang harusnya dicermati oleh seorang pejabat pembuat komitmen. Itu Pak Bagus. Apakah bisa diterima, Pak? Jadi kalau Bapak belum mengeluarkan SPMK, penyedia jasa itu tidak boleh melaksanakan pekerjaan, Pak. Halo, ya, Bapak. Ya, andai kata seperti ini, Bapak, karena SPK maupun SPJ itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tanda tangan, karena ada misalnya kasih-kasih atau kabit-kabit yang harus parafus. Karena mendesaknya suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan, apakah boleh dengan dasar SPPBJ kita mengeluarkan SPMK sementara gitu? Begini Pak, Bapak kan belum tanda tangan kontrak. Bagaimana Bapak melakukan ikatan nantinya? Harusnya tanda tangan kontrak dulu, boleh mengeluarkan SPMK sementara, itu loh Pak. Oh baik. Tanda tangan. Ya, jadi Bapak harus tanda tangan kontrak dulu. Baik. Ya, atau setelah SPBBJ dikeluarkan, Bapak boleh tanda tangan kontrak. Kemudian langsung mengeluarkan SPMK boleh, Pak. Itu. Makanya dari SPBBJ sampai tanda tangan kontrak itu diberi waktu maksimal 14 hari, Pak. Itu ya Pak Bagus. Baik Pak, baik siap. Nah. Jelas Pak, sudah jelas. Oke. Mbak Upi, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Suara saya kedengaran ya, Pak? Oh, dengar sekali. Dengaran, Bu. Kayak delay gitu ini soal di sini. Dari Pak Haryo lagi, Pak. Apabila pembatalan kontrak dari pihak pertama atau pemberi kerja karena keadaan tertentu, apakah ada sanksi juga bagi pihak pertama? Siap. Jadi begini, maksudnya pihak pertama itu adalah pengguna ya Pak ya? Betul sekali Pak, betul. Nah, sanksinya apa? Kalau sanksinya yang melaksanakan itulah yang diberi sanksi Pak, bukan sebagai pengguna. Jadi penyedia jasanya di backlist Pak, kalau tidak melaksanakan ketentuan di dalam kontrak. Makanya di sini Bapak harus cermat terhadap kontrak kritis. Karena kontrak kritis itu ada dua, Pak. Masa pelaksanaan 0 sampai 70%, ya. Kemudian ada deviasi minus 10%, itu harus Bapak sudah peringatkan. Kemudian kontrak kritis kedua itu 70% sampai 100%, kemudian ada deviasi minus 5%, itu harus menjadikan warning bagi penyedia jasa. Ya Pak ya, paling tidak itu sebagai gambaran kalau Bapak melaksanakan kontrak Pak. Baik, dalam kasus di lapangan ada suatu keadaan tertentu yang dikatakan mungkin apa cacat pengadaan atau pada saat penganggaran Pak, sehingga nilai hasil pekerjaan itu melebihi dari nilai kontrak, misalnya seperti itu Pak. Jadi begini Pak Bagus, kalau ada pekerjaan tambah kurang harus dicermati dulu Pak, ya. Bapak bisa melakukan adendum asalkan dana masih tersedia. Nah, itu. Kalau nggak tersedia, nggak bisa Pak melakukan perubahan kontrak itu Pak. Jadi perubahan kontrak itu yang dinamakan adendum. Itu Pak Bagus. Berarti apakah ada toleransi atau memang harus pas dengan dana yang tersedia Pak? Misalnya penambahan. Belum Bapak melaksanakan serah terima lapangan, itu ada yang namanya pemeriksaan bersama antara as-built drawing, ya, antara as-built drawing atau gambar rencana dengan realisasi itu sudah sesuai atau belum. Kalau itu belum sesuai, itu harus dilakukan
harus dilakukan yang namanya perubahan-perubahan pekerjaan, Pak. Itu bisa dilakukan asalkan dana masih tersedia. Itu Pak, bagus ya. Baik. Dari Pak Haryo masih ada tanggapan Pak? Sudah cukup jelas, sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryo. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini tidak menulis nama, jadi nanti mohon Bapak Ibu yang mungkin menulis pertanyaan ini bisa memberi tanggapan, bisa bisa chat di Zoom atau mungkin raise hand saja, klik raise hand, nanti kami akan berikan kesempatan untuk interaktif dengan Pak Husni. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme perubahan kontrak ketika pemberian kesempatan diberlakukan? Apakah hal ini sama dengan adendum? Monggo Pak. Baik, terima kasih. Perubahan kontrak itu adalah adendum. Jadi istilahnya aja, perubahan kontrak itu bisa disamakan adendum. Makanya pemberian kesempatan itu hanya ada 3 indikator. Perpanjangan waktu, kemudian ada lingkup pekerjaan yang berubah, kemudian satu lagi yaitu mengenai keadaan tertentu yang dimaksud Pak Haryo tadi. Itu bisa dilakukan yang namanya perubahan kontrak atau sama dengan adendum. Mungkin itu yang perlu dicermati. Makanya perubahan kontrak itu tidak asal perubahan kontrak. Cermati dari ruang lingkup dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Mungkin itu Mbak Upi. Mudah-mudahan ada yang menanggapi ini. Mungkin ada yang menanggapi atau yang merasa bertanya bisa langsung melambaikan tangan. Kalau tidak ada, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Nanti mungkin beliaunya akan konfirmasi. Dari anonimus lagi, bagaimana jika penyedia yang menang adalah penyedia di daftar hitam? Oke. Baik, jadi kalau makanya di sini seorang PPK itu harus mencermati bahwa penyedia yang ditunjuk itu apakah ada di dalam daftar hitam. Makanya sebelum kontrak ditandatangani atau sebelum SPBBJ dikeluarkan, seorang PPK itu harus mencermati bahwa penyedia yang akan melaksanakan memang betul-betul tidak termasuk dalam daftar hitam atau blacklist. Makanya di sini ini sering terjadi, sudah pelaksanaan kontrak ternyata penyedia jasa itu masuk daftar hitam. Nah, inilah yang menjadikan kendala, nanti terjadilah yang namanya sengketa kontrak. Nah, ini harus dicermati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebelum mengeluarkan SPPBJ, tolong cermati daftar sikap atau daftar blacklist yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Mungkin itu sebagai gambarannya Mbak Upi. Baik Pak, nanti Bapak Ibu yang mungkin bertanya masih kurang jelas bisa bertanya lagi atau menulis di chat Zoom. Karena belum ada yang konfirmasi ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya, apakah retensi wajib dicantumkan atau itu suatu opsi? Baik, terima kasih. Jadi retensi ini wajib dicantumkan karena retensi ini adalah pengembalian uang muka yang sudah dimanfaatkan oleh penyedia jasa pada waktu mengajukan permintaan uang muka. Makanya itu bukan opsi tapi wajib. Ya. Wajib itu kan harus masuk ke dalam klausul surat perjanjian. Mungkin itu Mbak Ubi. Baik, ke pertanyaan selanjutnya masih ada dari anonimus. Jika nama yang penandatangan kontrak adalah orang yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau hanya dikuasakan, apakah sah secara hukum, Pak? Baik, terima kasih. Jadi
hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, cermat terhadap akte pendirian dari suatu penyedia dan cermat terhadap apa yang dikuasakan. Makanya di sini apa yang dikuasakan itu harus disahkan oleh ya pejabat penandatanganan kontrak, dalam arti salah satunya harus disahkan oleh notaris. Kalau memang betul-betul itu dikuasakan kepada yang tercantum di dalam nama yang dikuasakan. Sebaiknya, ini sebaiknya ya, akte pendiriannya diperlihatkan. Karena sebagai badan usaha itu mungkin banyak yang berkontrak. Ada beberapa nama yang harus dilakukan. Nah, disinilah antara akte pendirian dengan surat yang dikuasakan itu harus betul-betul, memang betul-betul dia sebagai pemilik saham di dalam perusahaan tersebut. Mungkin itu Mbak Upi. Siap, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous lagi. Ini ada lagi Anonymous ya. Iya, Pak. Dalam menyusun kontrak, apakah boleh tidak sesuai dengan rancangan kontrak, misalkan cara pembayaran? Baik, jadi yang menanyakan signifikan ya, bahwa rancangan kontrak itu adalah yang menyusun adalah penyedia, adalah pejabat pembuat komitmen. Tapi rancangan kontrak ini harus disetujui sebelum menjadi kontrak, dokumen kontrak. Makanya di sini rancangan kontrak ini adalah konsep. Nah, di dalam menyusun rancangan kontrak ini, sebelum ditandatangani dokumen kontrak itu, nantinya begini, rancangan kontrak itu masuk ke dalam dokumen pemilihan. Setelah ada penunjukan dari penyedia jasa, rancangan kontrak ini harus disepakati oleh kedua belah pihak, antara penyedia dengan pengguna. Nah, makanya di sini sebelum ditandatangani itu harus dibahas terlebih dahulu. Apakah sudah sepakat kedua belah pihak, baru menjadi yang namanya dokumen kontrak. Makanya cara pembayarannya itu ada beberapa macam. Ada pembayaran cara pembayaran bulanan, kemudian ada cara pembayaran termin, dan ada cara pembayaran sekaligus. Mana yang mau dipakai? Nah, disitulah dimasukkan ke dalam dokumen kontrak. Mungkin itu Mbak Upi. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Niluh Satriani. Apabila sudah tanda tangan kontrak dan sudah dikeluarkan SPMK, terjadi kahar sehari setelahnya, apakah kontrak bisa dibatalkan bila kedua belah pihak setuju atas pembatalan tersebut? Dinyalakan. Baik, dulu, Pak. Bu Niluh ya. Mudah-mudahan Ibu harus tahu tentang keadaan kahar. Nah, keadaan kahar ini yang bagaimana? Karena keadaan kahar ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, di sini dicermati Bu Niluh, kalau memang betul-betul ya, betul-betul itu keadaan kahar, ya kedua belah pihak tidak menjadi istilahnya tidak menjadi risiko bagi kedua belah pihak, karena itu kondisi keadaan kahar. Karena keadaan kahar itu karena alam, bisa juga karena sosial. Yang mana ini yang mau dipakai? Halo Pak, ya terima kasih Pak. Ini karena keadaan sosial Pak. Keadaan sosial ya? Iya, di mana di tempat lingkungan yang kami akan proses proses pengadaan konstruksi ini itu terjadi demo seperti itu. Sehingga
karena hal tersebut, jadi kita rencananya akan melakukan pengkajian ulang lagi terhadap proses tersebut. Apakah itu bisa dibatalkan, Pak? Begini, Ibu harus punya rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana. Itu harus ada. Kalau misalnya kesepakatan dari desa atau masyarakat sekitar yang sudah menyatakan mereka tidak setuju atas proses tersebut, apakah itu bisa, Pak, sebagai dasar, Pak? Itu belum kuat, Bu. Nanti takutnya di tengah jalan ada salah satu pihak yang melapor. Nah, ini kesulitan bagi pengguna nantinya, Bu. Jadi upayakan ada rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana. Kalau itu karena alam. Tapi kalau itu karena dampak sosial, itu cukup dari bupati, Bu. Bupati atau wali kota kabupaten setempat. Nah, kalau itu sampai wilayah desa aja itu nggak bisa ya, Pak? Karena kita kan prosesnya di desa. Gitu gini, Ibu, yang penting kan di kecamatan, agak ditarik ke atas dulu. Di kecamatan itu ada yang namanya BPBD, Bu. Kalau itu ada rekomendasi dari situ, silakan bisa dengan kesepakatan kedua belah pihak. Silakan, Ibu. Harus ada rekomendasi dulu. Oh, nggak bisa, nggak kuat ya, Pak, kalau rekomendasi dari desa itu aja? Nggak kuat. Yang nanti takutnya kita pembatalan, ya? Nanti takutnya kalau kesepakatan kedua belah pihak, ya, memang betul-betul sepakat. Tapi mungkin nanti di tengah jalan ada salah satu pihak yang tidak menginginkan gitu loh. Makanya ditarik ke atas, Bu. Di wilayah kecamatan aja, Bu. Oh, minimal di kecamatan berarti, Pak, ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih, Bapak. Sama-sama, Ibu. Sama-sama, Bu Nilu. Oke, terima kasih, Bu Pi. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Herman, Pak. Bagaimana kita menyikapi ketika penyedia tetap akan mengganti personil manajerial walaupun PPK sudah menolak pergantian tersebut saat pelaksanaan pekerjaan? Baik, jadi ini Pak Herman yang perlu disikapi kalau akan mengganti personil itu harus ada persetujuan dari pengguna. Nah, penggunanya siapa? Pejabat pembuat komitmen. Jadi harus ditolak, boleh ditolak. Kalau Bapak sebagai PPK boleh menolak dan mengganti personil yang baru. Itu. Jadi harus dicermati di dalam syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus kontrak. Tolong dibaca di situ, Pak. Ada, Pak. Seorang PPK boleh menolak dan untuk mengganti personil yang akan melaksanakan suatu pengawasan pekerjaan. Mungkin itu Pak Herman, mungkin Pak Herman ada? Pak Herman, mungkin ada tanggapan, Pak, bisa dinyalakan audionya, Pak. Baik, Pak. Misalkan begini, ada penyedia A, itu sementara mengikut melaksanakan pekerjaan di paket kami. Kemudian di saat pelaksanaan pekerjaan tersebut, penyedia A tersebut mengikuti lagi lelang di tempat lain. Ya. Ternyata personil yang sementara bekerja di kami, personil tersebut juga diusulkan di tempat lain. Nah, dengan alasan itu dia akan mengganti personil. Tetapi kami melihat, ini terkait dengan perkembangan atau progres pekerjaan, kami menolak pergantian personil tersebut. Tapi penyedia tersebut tetap kekal untuk mengganti personil tersebut. Bagaimana kita menyikapi itu? Jadi begini, Pak, penyedia jasa, Pak, karena begini, yang menilai kinerja suatu penyedia jasa itu adalah PPK. Nah, dari segi performanya, dari segi kualitasnya, PPK itu yang bertanggung jawab, Pak. Makanya di sini kalau PPK menolak, Bapak beri peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Nah, disinilah Bapak mempunyai hak untuk menolak
penggantian personil itu. Nah, makanya di sini di akhir penyedia itu menyelesaikan pekerjaan, Bapak yang menilai kinerja dari penyedia jasa itu. Berkinerja baik atau berkinerja buruk. Nah, itu Bapak laporkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Mungkin itu Pak Herman. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Herman. Selanjutnya kita ke Bapak Is Sabila Rusda. Untuk pembayaran pekerjaan, untuk pembuatan termin pembayaran, apa ada peraturan tertentu? Misal UM, termin 1 dan 2. Uang muka ya maksudnya ya. Misal uang muka, termin 1 dan 2. Apa pada pembayaran termin 1, 2 harus dikurangi uang muka? Oke. Baik, Pak, siapa ini? Pak Sabili lah ya, Mbak? Pak Isabila, Pak. Oh, Pak Isabila. Pak, Bapak penyedia jasa itu meminta uang muka, kan ada permohonan uang muka. Kapan dia akan mengembalikan? Ya pada saat dia menerima termin. Makanya di sini perlu dicermati, Pak. Pemotongan uang muka itu harus tercantum di dalam pembayaran termin, Pak. Ya, misal maksimal uang muka untuk usaha kecil itu kan 30%. Nah, kapan dipotong di termin pertama sekian persen, kapan dipotong termin kedua itu sekian persen. Nah, disitulah Pak yang harus Bapak cermati. Makanya di sini pembayaran termin itu fisik harus lebih tinggi daripada realisasi keuangannya. Oh, iya. Mungkin itu Pak Ilyas. Pak Isabila. Pak Isabila, Pak. Ada tanggapan Pak Isabila? Berarti saat pembayaran termin pertama dan kedua itu dikurangi nilai uang muka gitu dulu Pak ya? Betul, tapi Bapak harus cantumkan di dalam klausul kontrak Pak. Oh iya. Ya, berapa persen dipotong di termin pertama dan berapa persen dipotong termin kedua. Oh ya, oke. Iya Pak. Gitu, Pak. Tapi harus masuk klausul ya Pak ya, masuk klausul surat perjanjian. Oke Pak. Oke. Ada lagi Pak Isabila? Cukup dulu. Baik. Terima kasih. Kita ke pertanyaan di chat Zoom, Pak. Ya. Coba. Nah, ini dari, ini Pak Zuhri, Pak. Apa yang dimaksud kontrak mulai berlaku efektif? Apakah adendum yang berakibat tambah nilai kontrak? Apakah jaminan pelaksanaan juga ditambah? Pak Zuri mau dinyalakan videonya, Pak. Mana Pak Zuri? Monggo silakan Pak Zuri. Pak Zuri mana ini? Pak Zuri ini Pak sembunyi pakai ibu namanya Pak. Oh, we'll start video later Pak. Bapak jawab dulu ini nanti Pak pinjam Zuri. HP soalnya pinjam HP. Pak, tolong diperjelas dulu Pak pertanyaannya Pak Zuri. Ya, terima kasih Pak Tamrin. Jadi kalau kita baca saya Husni Pak, bukan Pak Tamrin Pak. Maaf Pak Husni. Ya, mohon maaf. Di dalam peristilahan kontrak itu ada istilah tanda tangan kontrak tanggal sekian tetapi berlaku efektif. Nah, saya baca kalau di dalam dokumen pengadaan barang kontrak itu berlaku efektif pada penerbitan SPP. Tetapi kalau di konstruksi berlaku efektif kontrak itu sejak ditandatangani. Nah, ini kira-kira pemahaman yang pas untuk yang istilah berlaku efektif pada kontrak itu seperti apa Pak ya? Baik, terima kasih Pak Zuri. Wah, ini pertanyaan yang agak berat dijawab ini. Jadi ini khususnya untuk barang, paling tidak kapan kapan melaksanakan kontrak, disitulah mulai berlakunya. Karena apa? Sering sekali antara tanda tangan kontrak dan SPMK itu bersamaan. Lebih baik, ya paling tidak, ini kan di dalam aturan yang
ada, dalam arti aturan Perpres itu kapan tanda tangan kontrak, disitulah SPMK sudah boleh dikeluarkan. Nah, kalau maksudnya itu efektif itu sejak SPMK dikeluarkan, Pak. Makanya di sini sering sekali Bapak Ibu sekalian itu melaksanakan antara tanda tangan kontrak dan SPMK itu bersamaan. Nah, makanya di sini antara tanda tangan kontrak sampai dengan SPMK itu kan sering diberi tenggang waktu maksimal 14 hari. Nah, disitulah kapan mulai efektif kalau seperti itu, ya sejak Bapak melakukan pengeluaran SPMK. Mungkin itu Pak Zuri yang perlu disikapi oleh seorang PPK. Siap, terima kasih Bapak, penjelasannya clear. Baik, ada lagi? Yang kedua, Ada lagi? Oh, ada kedua. Ya. Silakan Pak Zuri. Oh, Pak. Itu pertanyaan kedua terkait Silakan dengan aja Pak videonya Pak. terkait dengan adendum. Adendum itu kan bisa jadi terjadi penambahan nilai. Ya. Nilai kontrak. Nah, apakah dengan tambahan nilai kontrak yang maksimal 10% itu juga harus diikuti dengan perubahan jaminan pelaksanaannya? Oke, Pak, kalau sudah ada perubahan, ya harusnya jaminan pelaksanaan juga ditambah, Pak. Karena apa? Kontrak awalnya kan berbeda jaminan dengan kontrak barunya, Pak. Itu harus difikirkan oleh seorang penyedia. Jadi upaya itu bisa dilakukan kalau Bapak menambah jaminan, karena kontraknya sudah berbeda. Kontrak yang terakhir itulah menjadikan pedoman Bapak melaksanakan suatu pekerjaan. Mungkin itu Pak Zuri dengan label ibunya mungkin ya. Istrinya apa ibunya? Saya nggak tahu itu. Istrinya, siap, terima Pak. kasih. Terima kasih Bapak, clear. Terima kasih sekali jawabannya. Biasa. Oh, kelihatannya mau nyusun dupa itu. Kok tanya mengenai dokumen. Siap. Matur suwun. Sami-sami, Pak. Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau bertanya lagi? Bisa langsung klik raise hand, nanti bisa langsung interaktif dengan narasumber. Pak Isabila, monggo Pak. Silakan Pak Isabila. Ya Pak Usni, mohon maaf, tanya lagi Pak. Nggak apa-apa, ini memang kita sharing pendapat, Pak. Iya. Asalkan Ini, dengan dasar-dasar hukumnya yang sesuai, Pak. Iya, Pak. Jadi gini, Pak, misal kita tanda tangan kontrak, apakah SPMK-nya itu, kalau misal SPMK-nya tidak pada hari yang sama, itu nanti selesai pekerjaannya tetap sesuai kontrak, Pak? Jadi begini, Pak. Kan tadi saya menjelaskan mana yang masa kontrak dan mana yang masa pelaksanaan kontrak. Oh, iya. Karena di situ di SPMK itu harus tercantum, Mbak. Masa kontraknya misal 100 hari kerja, hari kalender. Kemudian masa kontraknya mungkin lebih dari 100 hari kalender, Pak. Makanya Bapak menghitungnya masa pelaksanaan kontrak itu sejak SPMK dikeluarkan, Pak. Ya, makanya di sini harus hati-hati, Bapak, karena di dalam SPMK itu harus tercantum, Pak, masa pelaksanaan kontrak dan masa kontrak. Itu, Pak. Oh iya, Pak. Ya. Mungkin supaya Bapak harus bisa membedakan. Tapi sering sekali ya Pak ya, tanda tangan kontrak itu sama dengan dikeluarkannya SPMK. Mungkin itu Pak. Iya. Yes. Ya Pak. Kemudian selanjutnya untuk ketika ada penambahan pekerjaan atau tambah kerja gitu Pak ya, itu pengajuannya ada itu enggak Pak? Ada maksimal sebelum pekerjaan selesai gitu Pak? Nah, ini Pak,
kalau ada pekerjaan tambah atau kurang, itu pada masa pelaksanaan kontrak, Pak. Oh, pada masa pelaksanaan kontrak, bukan pada masa kontrak. Nah, itu Pak. Ya. Yep. Jadi tolong ya Pak ya, nanti dicermati Pak, masa pelaksanaan kontrak itu berapa hari kalender, kemudian masa kontraknya berapa hari kalender. Oh iya Pak. Nah, Bapak boleh melakukan penambahan pekerjaan tambah atau kurang itu pada saat masa pelaksanaan kontrak. Ya. Jadi masa pelaksanaan kontrak itu sejak dikeluarkannya SPMK sampai serah terima pertama atau pekerjaan selesai 100%. Mungkin itu Pak. Ya. Baik, gimana Pak Is? Masih ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Masih ada cukup waktu Pak untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, cukup dulu. Ini Bapak sudah Is ini dari dinas mana Pak? Saya dari Universitas Diponegoro, Pak. Oh, Semarang. Iya, Semarang. Oh, oke. Silakan. Oh, sekarang Mbak Sari ya yang menghandle. Ini Pak, Bapak terlepas Pak sinyalnya. Nah, ini Bapak sudah kembali Pak. Maaf Pak, sinyalnya mengajak bercanda ini. Iya. Baik, ini saya cek di Slido. Tidak ada, di chat Zoom ada nggak Mbak Deno tadi pas saya lepas? Nggak ada ya? Nggak ada Mbak. Baik, Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau diskusi dengan Pak Husni? Baik. Ya, boleh bertanya. Oh, boleh Bu. Ya, Pak terkait dengan tadi kan salah satu berhentinya kontrak itu kan BPKOM meninggal mungkin ya. Meninggal. Dan ini terjadi di kami nih Pak. Nggak apa-apa, silakan Ibu. Iya, terus apakah itu cukup dengan adendum saja ya untuk mengganti BPKOM tersebut atau apakah ada hal yang lain gitu Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau itu terjadi pada pengguna, tolong surat keputusannya dicabut terlebih dahulu. Baru diangkat pejabat pembuat komitmen yang menggantikannya. Supaya apa? Nantinya tidak terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan atau pada saat serah terima. Mungkin itu yang perlu dicermati oleh Ibu. Jadi harus dicabut terlebih dahulu. Ya. Baru diangkat kembali PPK yang baru. Mungkin itu Bu, tata prosedurnya kalau Bapak Ibu akan menggantikan suatu pejabat pembuat komitmen. Karena itu tugas dan kewenangannya bagi pengguna anggaran. Ya, baik Bapak. Terus satu lagi terkait dengan ini kalau Pak ya, kalau misalkan pelaksanaan pekerjaan, kemudian ada akibat dari pelaksanaan pekerjaan itu di ruangan lain atau gedung lain itu ada yang rusak gitu loh Pak. Apakah itu bisa menjadi bagian dari adendum kontrak untuk yang tambah 10% itu atau akibat dari dia gitu? Jadi begini Ibu, dalam satu lokasi maksud saya. Ya, satu lokasi. Nah, dalam satu lokasi. Gitu gedungnya. Oke. Dalam satu lokasi, kalau itu adalah satu kesatuan sistem pekerjaan, itu wajib Bu. Ya, wajib dilakukan pekerjaan tambah atau kurang, atau perubahan kontrak. Asalkan perubahan kontrak itu menyangkut dari lokasi tersebut. Ya, itu yang harus diperhatikan oleh seorang pejabat pembuat komitmen. Karena apa? Kalau Ibu membangun gedung yang lantai 2 belum berfungsi, kemudian lantai pertama sudah berfungsi, itulah yang menjadi satu kesatuan sistem pekerjaan. Ya. Kalau yang ini itu maksudnya bukan lokasi itu ya Pak, jadi gedungnya sebelahnya begitu. Jadi misalkan gedung laboratorium yang di sebelahnya yang bukan menjadi lokasi pekerjaannya, apakah itu menjadi tanggung jawab?
Ya, tanggung jawabnya sendiri, apakah bisa itu dijadikan beban kayak 10%-nya dari itu apa addendum itu? Begini Bu, hati-hati dengan as-built drawing Bu, gambar rencananya termasuk nggak gedung sebelah Ibu? Kalau nggak termasuk ya nggak bisa. Oh, nggak bisa, berarti itu menjadi beban mereka ya Pak ya? Iya. Beban dia sendiri kan? Betul. Itu Bu, hati-hati ya Bu. Kadang-kadang ya Pak, ini kadang-kadang yang mereka itu kayaknya mau saya mau tak 10% atau gimana gitu. Nggak boleh Bu. Ya, kalau nggak masuk dalam gambar rencana nggak bisa. Betul. Oke. Baik ya, Bu. Pun sangat terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Baik, silakan. Makasih Bu Mumun. Ada lagi? Sudah cukup? Mumpung masih ada waktu Bu, silakan loh Bu. Ada yang masih mau didiskusikan, tidak masalah, masih ada waktu ya. Cukup lebih banyak ini, bukan sedikit lagi, cukup lebih banyak. Karena kalau Pak Husni kan praktisi dan teori ya Pak ya beliau, jadi pengalamannya sudah banyak. Otomatis nanti kalau misalnya berbagai permasalahan insya Allah bisa tersolusikan ya Pak. Ya, jadi ya paling tidak sharing pengalaman ini memang betul-betul diperlukan bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memahami tentang teknis dari suatu pekerjaan. Di dalam melaksanakan dokumen kontrak kerja konstruksi, seandainya seorang PPK itu bukan dari teknis, mohon ya mengangkat tenaga teknis. Nah, ini yang sangat diperlukan karena mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan di dalam dokumen pemilihan itu juga sudah paham semuanya. Gitu. Apalagi membaca as-built drawing, ya, kemudian bagaimana menentukan ya pekerjaan itu dengan mutu yang baik, dengan mutu yang betul-betul diutamakan dalam RMK-nya, rencana mutu kerja konstruksinya, ya. Mungkin itu Mbak Sari, Mbak Upi, kalau masih ada saya tunggu. Siapa? Ini sepertinya dari chat Zoom aman, kosong. Dari Slido juga masih kosong ini Pak. Jika memang dirasa sudah tidak ada atau mau dicukupkan Bapak. Silakan. Saya mohon maaf bisa tanya lagi Bapak. Alhamdulillah terpancing juga Bu Mumun akhirnya. Yes. Mohon maaf soalnya saya masih baru banget jadi perlu belajar lagi. Nggak apa-apa Bu, banyak bertanya Bu. Oke, yang terkait dengan tadi mengangkat pejabat teknis ya Pak. Iya. Mengangkat pejabat teknis. Jadi kami di rumah sakit ini kan memang kayak misalkan teman-teman tentang teknis itu kan belum ada. Berarti artinya kita bisa mengangkat tenaga kontrak atau sekedar kerjasama untuk itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Emil ya. Oh Bu Mumun. Yeah. Bu Mumun. Jadi perlu dicermati ya Bu ya, di dalam dokumen perencanaan paling tidak Ibu sudah merencanakan. Mengangkat tenaga ahli itu bisa dari kalangan pegawai negeri, bisa dari kalangan swasta. Tergantung Ibu butuhnya seberapa jauh, itu bisa dilakukan dengan kontrak kerja, Bu. Boleh. Itu makanya di sini diharapkan, Bu, diharapkan dalam arti pada saat merencanakan dokumen perencanaan itu memang betul-betul sudah ada tenaga teknis atau tenaga ahli yang mendampingi selama masa pelaksanaan pekerjaan. Itu Bu. Karena memang yang nilai-nilai yang di bawah 200 kayak gitu kan didampingi oleh PU kan gitu nggih Bapak nggih. Ya, boleh Bu. Ya, artinya kan berarti itu sangat minim sekali gitu loh terkait dengan kegiatan tersebut. Iya, seperti Ibu menghitung saluran aja nggak tahu, Bu. Makanya minta tenaga teknis dari PU. Ya. Terus yang tadi Bapak, saya tadi ke belakang. Kalau misalnya kita kan sudah menyusun misalnya rancangan kontrak itu tadi, rancangan kontrak sesuai dengan kontrak itu bisa nggak Pak? Misalkan dalam segi pembayaran,
di rancangan kontrak itu kan dijelasin pembayarannya. Ini saya yang di bawah 200 itu. Jadi termin 1, termin kedua. Tetapi pada saat kontrak tuh bisa nggak kalau misalkan itu ditulis aja langsung dibayar sekian. Untuk yang perencanaan misalkan Pak, dibayar tapi dalam pelaksanaannya tetap buat termin gitu. Boleh nggak? Oh, boleh Bu, boleh. Oh boleh ya. Jadi buat tulisan langsung sekian, tetapi pelaksananya kan tetap sesuai dengan pedum itu kan dibayar termin. Ya. Boleh Bu, boleh. J, matur nuwun Pak, matur nuwun sangat. Sami-sami Bu Mumu. Sari matur nuwun. Sami-sami Bu, kalau masih ada lagi tidak apa-apa Bu. Iya. Pak Husni kalau dikasih pertanyaan beliau lebih senang. Itu karena dipancing, akhirnya saya nanya. Memang harus dikasih pancing Pak. Iya, betul. Jadi kayak ikan ya Pak. Matur nuwun. Iya, sami-sami Ibu. Bagaimana Pak Husni, atau mau punya sesuatu yang ingin dipancingkan kembali Pak Husni supaya lebih panas lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya sudah hening. Nah Pak Is mau tanya lagi. Alhamdulillah. Silakan Pak Is. Pak. Mohon maaf. Enggak Pak. Pak, mohon maaf mau bertanya. Sebenarnya perbedaan menggunakan SPK atau surat perjanjian itu gimana Pak ya, terutama di pekerjaan konstruksi Pak? Karena kan kalau setahu saya kan kalau yang perjanjian itu kan sangat lengkap ya. Kalau SPK kayaknya terlalu sederhana gitu. Apakah ada peraturannya gitu Pak? Baik, terima kasih Pak Is. Jadi perlu dicermati ya Pak, Bapak memakai bukti pembayaran itu yang bagaimana? Kalau sampai dengan 10 juta itu cukup dengan nota pembelian, Pak. Buktinya. Kemudian sampai dengan 200 juta, sampai dengan 50 juta itu cukup dengan kwitansi sebagai tanda sahnya Bapak melakukan pembayaran. Nah, kalau SPK itu sampai dengan 200 juta, Pak. Sampai dengan 200 juta. Itu untuk pekerjaan konstruksi. Tapi untuk jasa konsultan itu sampai dengan 100 juta. Itu bisa memakai SPK. Ya. Kemudian kalau sudah di atas itu semuanya, di atas 100, di atas 200, Bapak tidak boleh memakai SPK, tapi harus memakai surat perjanjian, Pak. Nah, itulah Pak yang membedakan kapan memakai SPK, kapan memakai surat perjanjian. Itu Pak Ilyas. Ya. Nah, ini Pak udah tertulis. Pak Is namanya Pak. Oh, Pak Is. Oh, Pak Is. Pak Is. Ya, jadi ini sudah tertuang di dalam peraturan presidennya maupun peraturan perundang-undangan tentang tata kelola pembayaran, Pak. Oh, iya, Pak. Ya, paling tidak itu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, daripada nanti nggak akan memutus kontrak tapi nggak tahu prosedurnya, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus memahami tentang kontrak kritis. Ya, di pekerjaan konstruksi itu ada 2 kontrak kritis yang harusnya diperhatikan oleh seorang PPK. Ya, Bapak lihat di dalam schedule pelaksanaan yang berbentuk kurva S itu. Ya, kalau sudah dilakukan paling tidak dicermati apakah ada deviasi yang minus 10. Nah, di sini kontrak kritis pertama itu harus dicermati. Kalau pelaksanaan sudah berjalan 0 sampai 70%, kemudian ada deviasi minus 10%, itu Bapak Ibu sekalian sebagai PPK sudah harus memperingatkan dengan tata kelola SCM, show cost meeting. Ditanya, penyedia jasa itu harus ditanya, apakah mampu Anda melaksanakan minus ini dalam waktu tertentu. Nah, ini boleh Bapak beri penambahan waktu, yaitu penambahan waktu pelaksanaan
sekitar minus 10% ini bisa dilaksanakan berapa hari kalender. Nah, itulah sebagai putusan pertama. Ya. Tapi kalau tidak tercapai, Bapak lakukan kembali SCM kedua, show cause meeting kedua. Ya, di mana Bapak beri tambahan waktu tapi tidak sama dengan penambahan waktu yang SCM 1. Apakah dia masih mampu? Kalau tidak mampu, lakukan SCM ketiga. Kalau di ketiga itu sudah tidak mampu, ya Bapak cermat kontrak kritis kedua. Kontrak kritis kedua itu kalau pelaksanaan sudah berjalan 70% sampai 100%, masih ada deviasi minus 5%, itu siap-siap penyedia jasa itu harus diputus kontrak, Pak. Nah, inilah tata kelola kalau Bapak akan melaksanakan pemutusan kontrak. Supaya apa? Bapak tidak dirugikan oleh penyedia jasa tersebut. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan mengenai kontrak kritis. Mudah-mudahan kalau masih ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu sekalian berkirim email ke saya. Mudah-mudahan saya akan menjawab secara email juga. Mungkin itu Mbak Neno, Mbak Upi yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan silakan, tapi kalau sudah tidak ada pertanyaan, tadi itulah closing statement saya. Mungkin itu Pak Upi, saya kembalikan Mbak Neno. Baik Pak, baik Bapak Ibu, karena sudah mendapatkan kesimpulan dan closing statement dari Pak Husni, maka akan kami cukupkan untuk kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah selesai untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada Pak Husni dan juga kepada Bapak Ibu peserta. Terima kasih telah aktif dan tetap semangat dalam kelas daring. Alhamdulillah telah selesai kelas hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberi manfaat, kebaikan menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Husni, juga kepada Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, dan rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf dalam pelaksanaan maupun penyampaian kami. Untuk pertanyaan, jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti bisa tetap disampaikan di WA Group atau bisa melalui email Pak Husni yang telah disampaikan tadi. Jadi masih bisa tetap interaksi. Mohon untuk tetap di WA Group sampai dengan sertifikat dan rekaman kelas daring dibagikan. Jika nanti grupnya telah kami bubarkan, silakan Bapak Ibu bergabung di Telegram IAPDBD Jatim, di mana di sana sudah banyak narasumber kami di sana. Jadi Bapak Ibu bisa sharing dan juga bertanya secara langsung di sana. Sebelum kita akhiri, mari kita foto dulu. Silakan Bapak Ibu yang belum aktif videonya, silakan diaktifkan dulu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atensinya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Terima kasih Pak Husni untuk sharingnya. Semoga menjadi ladang pahala dan amal jariah.